Oke, selamat malam Spekta People. Wah, ya mungkin bagi teman-teman Spekta People yang udah kangen sama wajahku ini ya. Kita beberapa minggu terakhir kita nggak ada podcast sama sekali. Karena apa? Karena kemarin kita benar-benar sibuk sama event yang sebelumnya udah kita infoin buat seluruh Spektakuler People. Dan hari ini kembali lagi aku Thomas akan menyapa teman-teman Spektakuler People semuanya. Yang mana hari ini kita akan podcast bersama dengan, ini aku bilangnya apa ya? Ini adalah teman-teman yang ada di balik layar pembuatan konten kita selama event berlangsung di Batunes Spektakuler. Nanti kita akan kenalan juga sama mereka. Ini udah pakai biru-biru ya, udah ganteng-ganteng, aku pakai merah ya. Kita memang beda partai ya. Tapi tenang aja, nanti kita akan buat seru-seruan aja. Jadi ini nggak terlalu yang gimana-gimana. Kita akan buat lebih slow, lebih seru ya. Intinya ini adalah podcast khusus ya buat teman-teman di balik layar ini, karena tentunya ini adalah hari-hari terakhir mereka di Batunes Spektakuler. Jadi tetap di sini dulu ya, bersama dengan Spektator, bersama dengan Batunes Spektakuler. Oke, hari ini ya kita mendatangkan langsung, ini adalah teman-teman, istilahnya apa ya, magang ya, magang. Mereka adalah para anggota di balik konten-konten yang sudah teman-teman lihat ya, yang biasa menyapa teman-teman saat malam hari live TikTok ya. Inilah dia wajah-wajahnya. Boleh disapa dulu dan lambaikan tangan dulu guys. Iya. Kenapa hari ini aku ngajak mereka buat podcast khusus banget ya? Karena sekali lagi ini adalah hari-hari terakhir mereka ya, karena mereka akan meninggalkan BNS. Sedih banget ya. Itu per tanggal 1 Desember mendatang. Tapi hari ini kita nggak mau nangis-nangisan ya. Kita nggak mau nangis-nangisan karena kita mau seru-seruan. Karena tentunya setiap pembuatan konten, setiap pembuatan sesuatu di Batunes Spektakuler yang berhubungan dengan event, pasti ada hal-hal yang perlu kita kulik. Entah itu hal lucu, atau mungkin hal serem. Nanti kita akan tanya sama mereka-mereka. Tapi sebelumnya, kita akan kenalan dulu dong. Tadi kita cuma bahas aja, ini adalah anak-anak magang. Ini kira-kira teman-teman ini magangnya dari universitas mana? Gitu ya. Boleh kenalan dulu dong sama para Spektakuler People. Ayo. Oke, halo guys. Halo, ini disapa dulu dong. Halo guys, gitu ya. Lemes banget ya, kayaknya memang belum makan ya. Halo guys. Oke, kenalin aku Lintang dari Win 1 Tulung Agung. Oke. Win 1 Tulung Agung. Ya, namanya adalah Kak Lintang. Oke, setelah Kak Lintang ada siapa lagi di sini? Perkenalkan, nama saya Abra Farel Basunjaya. Saya dari KPU Win 1 Tulung Agung, sama-sama teman. Oh iya, bentar ya. Biasanya dia ngomongnya nggak kayak gini teman-teman ya. Ini nggak dibijak-bijakin ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ini namanya adalah Kak Farel ya. Tapi aku biasanya manggilnya April ya. Kita singkat aja namanya ya. Boleh. Lanjut. Oke, saya Fajar Asrofi Snaidi, biasa dipanggil Fajar ya. Oke. Dari KPI Win 1 Tulung Agung juga. Oke, dari Tulungagung juga teman-teman ya, dari Win 1 Tulungagung. Oke, dari Fajar ya. Nanti kita akan nanya juga nih sama Fajar, sama Farel, sama Lintang. Kita coba lagi ke depan ya, depan. Nah, asik ya. Kanan ini, dulu gak sih? Ini yang depan ini ya biasanya sedikit bermasalah ya, tapi coba kita kenalan dulu ya. Yuk. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Ashraf Muzaki, biasa dipanggil Zaki, dan saya juga dari KPI Win 1 Tulung Agung. Oke, ya Zaki masih dikalem-kalemin ya. Ini yang terakhir ini, biasanya ini gongnya ya. Ini yang kalau di sini paling susah nih anaknya. Kita coba kenalan lagi dulu, yuk. Oke, kenalin nama saya ini Afan Samsi. Mana kameranya? Oh, ini. Kalau di live biasanya manggilnya Albert. Saya asli Tulungagung. Pure Tulungagung. Udah gitu aja. Mau apa lagi? Oh, dari Pure Tulungagung. Iya. Terus kamu magangin sekolahnya di mana? Saya sama. Gimana? Enggak sekolah sih. Apa ya? Kuliah. Kuliahnya di mana? Di Win. Win kota saya sendiri loh. Iya, Win asal apa? kota Tulungagung tercinta. Nice. Win 1 Tulungagung. Iya. Nama Winnya apa? Universitas mau lengkap apa singkat? Iya, lengkap dong. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Asik, tepuk tangan dulu dong. Jadi ya, buat orang-orang Tulungagung khususnya yang satu kampus ya sama mereka ya, bisa dilihat ya, inilah wajah-wajah
yang telah membantu Batunet Spektakuler selama beberapa bulan terakhir ya, ikut mempromosikan dengan konten-konten mereka. Dan tentunya kita akan bahas karena ini sudah ada beberapa pertanyaan spesial buat teman-teman dari UIN 1 Tulungagung. Gitu, tepuk tangan dulu dong. Ini teman-teman nggak ada gitu nama grupnya apa gitu, nggak ada? Ada. Ada. Apa nama grupnya apa? Ayo, nama grupnya apa? Kami dari, gitu kan biasanya. Ya iyalah. Oh iya. Tuh nama grup Ayo, bareng-bareng ya. nama grupnya apa? Ayo. Kami dari 5 sejiwa. 5 apa? 5 sejiwa. 5 sejiwa ya. Yoi. 5 sejiwa, tapi beda karakter ya. 5 sejiwa tapi beda karakter. Oke, gak usah nunggu lama-lama. Nampaknya ini para spektakuler itu juga udah nunggu ya. Mungkin mau tanya-tanya sama mereka, mungkin mau minta nomor teleponnya. Tapi nanti kita akan juga bahas ya. Nampaknya ini tercium-cium bau menikah duluan, nanti kita bahas ya. Oke, kita akan kasih pertanyaan dulu. Kita kasih ini random ya. Random ya, boleh ya. Oke, ini buat seluruh tim dari 5 sejiwa sih. 5 sejiwa ya. 5 one heart ya. 5 one heart. One soul. Oh, so. Oke, pertanyaannya siapa dari kalian yang paling sering datang paling awal? Sing bahasa Jawa niku sregep ya, Rek ya. Sama siapa yang paling suka telat datangnya ya? Istilahnya bangsawan, budale senengane awal. Awal, Ya, yuk kita oke. tanya lagi. Siapa yang jawab? Pajar. Oke. Ya, jujur ya Pajar ya. Jujur ini. Ini nggak boleh diambil hati ya. Tapi nanti kalau sampai mungkin kontrakan kosan boleh ya. Adu argumen di situ boleh Ini ya. jawabnya aku aja nggak satu-satu kah? Oh boleh. Nanti kita bahas satu-satu. Boleh. Mau pandangannya beda-beda ya. Atau gini aja kah? Polling ya. Aku polling ya. Langsung tunjuk aja ya. Langsung tunjuk Langsung aja tunjuk yang aja. paling Langsung awal. tunjuk aja ya. Oke, langsung tunjuk aja. Siapa dari kalian yang paling sering datang paling awal? Tunjuk. Oke, ayo kamu tunjuk siapa? Ayo Lintang. Oh ya. Bentar. 3 ke Zaki. Kemudian 1 ke April. Zaki ke Bintang. Fajar berarti ini nampaknya ya. Fajar. Kamu dalam mode siaga Fajar. Pertanyaan selanjutnya. Yang paling suka telat. 1, 2, 3. Ternyata ya gongnya ya mungkin dari bapak-bapak dekan dosen yang melihat ya ini yang biasanya telat ya Pak ya. Mohon dimaklumi Bapak, cuaca Kota Batu suka berubah-ubah begitu ya Mas ya. Iya. Jadi yang paling sering telat ada Avan ya. Oke, aman berarti Fajar aman. Aku bilang tadi Fajar loh ya. Apa? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari sekian banyak tempat yang bisa dijadikan tempat magang, kenapa kalian memilih Batunet Spektakuler? Apakah ini pilihan bersama atau mungkin kayak misal satu orang kemudian aku ikut aja gitu? Bisa dijelasin dulu? Siapa? Nah, April, boleh. Yuk. Sebelumnya kan kita dari fakultas itu dibebasin buat milih tempat magang dimanapun. Nah, tapi sebelum ke Batunet Spektakuler ini, kami juga udah coba ngubungin dari berbagai instansi yang mungkin bakal kita tuju nanti buat magang. Salah satunya ada di kota Surabaya, kota-kota besar yang mungkin ingin kita jadikan tempat magang. Nah, kan tetapi mungkin salah satu instansi yang mungkin langsung merespon ya kan Mas Zaki ya. Nah, itu adalah Batunet Spektakuler. Oke, jadi udah ada beberapa instansi ya. Jadi teman-teman udah kayak ngirim mungkin ada beberapa instansi yang udah ditulis ya. Kemudian dihubungi semua. Ternyata yang paling cepat responnya adalah Batunet Spektakuler. Emang Batunet Spektakuler itu welcome banget teman-teman ya. Welcome banget ya. Jadi nggak cuma buat karyawannya aja, tapi untuk pengunjungnya pun kita lebih welcome lagi ya. Jadi Batunet Spektakuler. Maksudnya kalau misalnya pemilihannya sendiri ya untuk tempat magangnya, apakah memang harus berhubungan dengan tempat wisata seperti ini atau mungkin kayak radio atau gimana? Mungkin ada bisa jelasin. Nah, jadi gini, untuk magang di KPI terutama kan kita kan kalau di matkul ya sering bikin konten-konten. Jadi kayak kita tuh pengen tampil beda gitu dari teman-teman yang mungkin biasanya magang di TV, di radio, di banyak lah yang intinya pegang media sosialnya. Nah, kita tuh pengen kayak coba kita cari pengalaman di luar kota, terus coba nih kayak di BNS, nah tempat wisata gitu ya, mungkin menurut kita exposure-nya juga gede gitu.
kita juga cari pengalaman. Oke. Jadi pemilihannya Batunes Spektakuler ini pemilihannya langsung kayak anggapannya yang paling respon cepatnya BNS. Ini tergabungnya, aku nganggapnya kayaknya ini satu kelas semua atau beda? Beda-beda kelas. Ini bukan beda-beda ya. Iya, tapi Bedanya dari saya sama Afan itu dari kelas A. yang Lintang, terus Zaki. Zaki sama Fajar itu satu kelas. Oh, jadi cuma beda ruang aja kan ya? Iya. Terus maksudnya pemilihannya ini emang langsung rembukan berlima atau memang kayak aku harus nyari teman, aku nyari teman gitu atau gimana? Bukan berlima. Berarti memang dari sana memang udah berteman dari tempat di UI-nya udah Iya. memang berteman ya. Jadi memang udah niatan berlima ini mau nyari tempat magang yang sama. Sebelum memilih BNS apakah maksudnya ada kayak pikiran kayak oh kok BNS ya? Apa kita nunggu yang ini dulu ya gitu atau gimana? Atau mungkin ragu-ragunya lah sempat bimbang atau ragu sebelum masuk ke BNS. Sebenarnya yang sebelumnya sempat bimbang, kita kan juga mau ke Surabaya tapi kerebut sama teman-teman yang lain juga. Jadi kita udah move on gitu, cari tempat yang lain. Oke, jadi yang di tempat magang pertama yang mau dituju ternyata kuotanya terbatas. Iya. Ya, akhirnya dapatnya di BNS gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya kayaknya ya. Di BNS juga fine-fine aja nampaknya ya, tambah seru juga ya. Apakah mungkin ada alasan menarik dari masing-masing teman-teman kenapa memilih BNS mungkin alasannya? Kalau alasan menarik ya karena ini kan Batunex Spektakuler ya. Jarang sekali ada tempat atau wisata malam yang ada di Jawa Timur. Nah, salah satunya kan ada BNS ini. Ini menurut saya ya, itu yang menjadi tertarik itu ya ini tuh wisata bukannya malam, terus yang pastinya kayak kita tertarik bikin konten malam-malam itu seperti apa sih? Oke. Dengan adanya gemerlap lampunya gitu. Oke, padahal gini, kalau misalnya pilihannya kan kalau tempat wisata memang kayaknya pilihannya memang langsung ke BNS atau kayak misalnya ada Jatipak 1, ada Jatipak 2, Jatipak 3, langsung ke BNS aja atau gimana? Sebelumnya kita juga mencoba di Jatipak 1 ya. Kita mencoba di Jatipak 1, tapi di situ juga ada teman kami juga. Dan akhirnya kami memutuskan untuk mencoba di Jatipak 2, dan di Jatipak 2 ternyata adminnya satu nomor gitu. Terus kita nyoba di Batunex Spektakuler, kok beda gitu. Oke, jadi di Jatipak 1 ada temennya. Jadi mereka kayaknya nggak berteman ya sama temannya di Jatipak 1 ya. Berteman? Masih berteman ya? Masih berteman, kita masih berteman. Masih berteman ya, bercanda teman-teman ya. Jadi langsung pilih di Batunex Spektakuler dari sekian banyaknya tempat wisata, tapi memang mau ngambil konsep yang malam. Malam ya. Padahal kalau ada museum angkut ya kan, ada Millennial Glow Garden juga ada di Jatimpak Group ya, tapi nampaknya pilihan mereka mantapnya di Batunex Spektakuler. Oke. Waktu hari pertama masuk siapa yang paling kelihatan gugup? 1, 2, 3. Ayo. Siapa yang paling kelihatan gugup? Ya, siapa yang paling kelihatan gugup? Atau gugup semuanya jangan-jangan? Iya, gugup semuanya. Gugup semuanya. Karena Gugup masih semuanya. wajar lah ya, hari pertama. Shock culture. Iya, shock culture. Syukur. Oke. Bisa diceritain nggak sih pertama kali datang ke sini tuh kayak gimana sih kayak kesannya apa? Aduh, ini masuk kantornya kayak gini. Aduh, aku lihat mbak-mbaknya ini kok kayak judes-judes gitu ya gimana? Mungkin bisa dijelasin dulu pertama kali kok bikin kalian sampai gugup semuanya. Ya kan? Boleh dong, spill dikit. Kalau saya sih lebih ke bingung mau ngapain sih awal-awal. Soalnya dulu kan sosial medianya masih dipegangin sama Mas Akbar kan. Terus yang awal itu Mas Akbar masih belum masuk. Jadi mau ngapain masih bingung. Oke. Cuma buat konten plan aja sih itu. Oke, jadi bingungnya cuma di jobdesknya ya, Ya, belum tahu masih pastinya jobdesknya awal-awal. ini mau ngapain ya pertama kali gitu kan ya. Maksudnya ini magang, waduh yang megang sosial medianya orangnya off gitu, libur ya. Yang ada memang beberapa zero atau marketingnya aja kan. Iya. Oke. Tapi masih aman ya, maksudnya waktu datang disambut sama kakak-kakak marketingnya ya. Ini ada Mbak Lis sama Mbak Tiwi ya. Ingat Mas Akbar juga masih off kan? Iya. Itu masih aman atau maksudnya mereka welcome kah atau tiba-tiba kayak matanya langsung melirik-melirik gini loh? Enggak ya? Masih welcome banget. Welcome banget. Boleh. Mungkin yang paling berkesan dari kedua kakak itu, mungkin dari Bu Tiwi kesannya, dari Mbak Lis sendiri kesannya seperti apa, dari Mas Akbar sendiri. Boleh, mungkin masing-masing punya pendapatnya masing-masing. Ini harus dikasih ya. Ya, boleh. Mungkin dikasih kesannya. Mungkin, oh iya Bu Tiwi ini orangnya seperti ini, kita nyamannya gini. Oh Mbak Lis tuh orangnya gini, kita sukanya kayak gini. Oh Mas Akbar kayak gini. Boleh? Siapa? Namanya Lintang belum jawab ya? Belum Lintang ya? Jawab Lintang ya. Lintang silakan dijawab dulu Lintang. Mungkin saat pertama kali datang ke sini ya,
itu kita teman-teman berlima datang ke sini itu disambut oleh Mbak Tiwi. Dan orangnya itu semangat terus gimana ya? Kita disambut dengan baik lah. Dan pertama kali datang ke sini kita langsung dikasih surat lah atau perizinan untuk main ke BNS dulu. Jadi pertama kali datang ke sini langsung diizinkan lah untuk main di wahana gitu, Mas. Oke, jadi pertama kali disambut di kantor adalah Mbak Lilis ya. Mbak Tiwi ya. Mbak Tiwi dan Mbak Mbak Lilis. Tiwi sama Mbak Lilis. Cuma nanti ini kesannya di Mbak Tiwinya berarti ya. Iya. Orangnya semangat ya. Iya. Kadang juga over dikit ya. Kalau Mbak Lilis kesannya gimana? Mbak Lilis kesannya tuh orangnya itu lemah lembut, soft spoken. Oh ya. Lemah lembut soft spoken ya. Boleh. Ini dari Lintang ya. Lemah lembut soft spoken ya. Padahal kalau teman-teman spektakuler people datang ke sini mau tahu namanya Mbak Lilis, cari aja Mbak Lilis Marketing biar tahu soft spoken apakah Mbak Lilis ya. Boleh. Ini masih Mbak Lilis. Kalau Mas Akbar Mas Akbar. kesannya mungkin kayak tegas atau gimana kan bebas ini. Yuk. Gimana Mas Akbar itu? Aman wes. Aman guys. Ya mungkin awal-awal kenal itu kayak pendiam gitu. Tapi sebenarnya juga gimana ya, pengertian gitulah, sering belajar dari Mas Akbar gitu. Oke. Sering ngasih penjelasan lah mengenai konten-konten dan juga teknik-teknik dasarnya gitu. Oke, jadi kalau memang belum kenal ya sama Mas Akbarnya kelihatannya memang orangnya memang cuek, dingin ya. Tipe-tipe cool boy gitu ya. Tapi kalau udah kenal, biasanya saya nggak langsung udah ngasih beberapa pembelajaran kan, kayak materi, Sering beberapa memberi udah masukan gitu. masukan-masukannya. Boleh, ini luar biasa banget ya. Jadi memang sesolid itu ya tim marketingnya BNS ya. Bahkan teman-teman dari UIN 1 Tulungagung ini ya, nampaknya betah di sini ya. Kayaknya kemarin katanya datang ke sini bobotnya masih di bawah semua, ini kayak nggak maaf semua ya bobotnya ya. Terakhir kemarin ada yang bilang, waduh ya gendutan ya, pipinya nggak tembem. Iya, namanya di sini bersenang-senang, bener ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya lain gak ditanya. Iya ini aku tanya ya. Di antara kalian berlima, siapa yang paling rame? 1, 2, 3. Yang paling rame. Ayo, ini nunjuknya kemana? Ayo nunjuk kemana? Nah, Lintang ke April, kemudian April Fajar ke Avan. Oh iya, Zaki. Berarti ya memang ini gongnya ya, Bapak dosen tolong ini gongnya ya, Pak ya. Avan ini ya, gongnya ya. Yang paling kalem? Siapa di sini paling kalem? Gak ada yang kalem. Ayo, kalem kan biasanya kayak ya. Gitu kayak siapa? Lintang ya. Kamu nggak usah angkat tangan, apa? Kamu nggak usah angkat tangan ya. Kamu udah dipilih paling rame ya. Boleh. Oke, next pertanyaannya. Ada nggak momen memalukan tapi lucu yang pernah dialami selama berada di Batunes Spektakuler? Ya, kayaknya harus satu persatu deh ya aku nanyanya ya. Boleh ya? Kita akan tanya siapa ya? Ini yang belum jawab siapa? Zaki ya? Zaki udah jawab belum? Udah. Iya, Avan belum jawab tuh. Ayo Avan. Momen yang nggak bisa dilupain, lucu dan mungkin sedikit memalukan ya. Memalukan. Misal kamu lagi jalan ke Sandung di BNS, dilihat pengunjung banyak banget gitu. Boleh apa ayo? Apa ya, paling Salah kegap kostum atau apa bebas ya. salah parkir ilegal paling. Apa? Parkir ilegal. Kegap parkir ilegal sama satpam. Iya. Jadi gini teman-teman ya. Ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya. Untuk semua karyawan BNS ini nggak boleh dicontoh ya. Iya paling. Kebiasaannya adalah memang parkir ilegal ya. Tiba-tiba parkirnya itu tidak di tempat yang sudah disediakan. Dan harus sampai bapak security-nya datang untuk menegur ya. Nah, Ini bisa di mana aja ya, nggak sangka-sangka tiba-tiba sepeda ada di atas genteng ya. Jadi ini nggak boleh dicontoh. Bagus Avan. Jangan ditiru teman-teman. Boleh, itu dari Avan ya. Itu paling memalukan. Ada lagi? Mungkin kenangannya April mungkin lupa mungkin kostumnya salah atau apa. Kalau aku sendiri apa ya Kak ya? Bingung aku. Oh ya ini. Oh, bintang banyak yang memalukan ya. Kita coba cek dulu ya. Memalukan gak ya? Oke, kalau dari saya itu pas absen Mas, fingerprint. Iya, ini kan kadang antri kan. Nah, itu saya tuh nggak bisa-bisa. Oh, ya. jarinya Kadang tidak gagal, terdeteksi. kadang Heeh. Ini jadi teman-teman fingernya jari ya, jari tempel. Iya. Bukan jadi scan ya? Jadi tempel. Oke, dan itu nggak bisa-bisa. bisa. Itu sampai berapa lama? 1 jam? Nggak sampai 1 jam ya. Tapi itu memang kayaknya bisa bikin kita agak Yes, grogi soalnya ya. di Di belakang udah antriannya udah panjang. Oke. Jadi sistemnya kalau di Batunes Spektakuler itu, ini kayaknya pinjemnya kalau antriannya banyak ini antrian pulang ya.
Iya, yang Ya. pulang itu Antrian pulang ini kan biasanya kita benar-benar antri banget ya. Kita berikan antri karena memang di sini kita harus nunggu bel. Jadi ada bel tersendiri saat benar-benar waktunya benar-benar harus absen ya. Jadi kalau antrian udah panjang kita pinggir nggak kedetek terus ini sidik jarinya. Waduh, yang belakang bisa kayak ngomel-ngomel ya. Lama banget gitu ya. Oke, ada lagi? Nggak lanjut aja. Kayaknya ini malu banget sampai nggak mau di-post ya. Boleh. Ya, dari teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya dibagi menjadi sebuah peran, yang menurut teman-teman bisa menjadi sosok leader yang mana? Yang bisa kayak kamu ini aja. Ini nggak cuma di BNS saja, mungkin waktu di tempat kosnya, di kontrakan kayak, yuk bagian nyapu, ayo bagian ini gitu. Siapa di sini? Siapa? Yang jauh cuma apel aja lo ya. Yang jauh cuma apel aja lo ini ya. Tunjuk siapa? Tunjuk siapa ini? Ayo. Oke, jadi siapa? Ke April ya. Jadi memang ada pembagian tugas, kebanyakan memang April yang ini ya, ngasih penjelasannya, bener begitu ya? Ya nggak mesti juga mas. Ah. kebawa dari kebiasaan di kampus mas. Oh, iya. Ini sering jadi apa ya, kapten gitu loh. Enggak juga kapan. Iya. Kapten apa dulu ini? Kapten apa dulu ini? Di kelas berapa? Kapten separuh. Oh, jadi ini ya, jadi penanggung jawab kelas juga. April. Penanggung jawab matkul. Oh, kalau matkul beda-beda berarti ya, banyak ya? Banyak. Tapi Berarti mungkin bukan ketua kelasnya. mungkin yang sering ngajak aja ya. Mungkin Ah. aku yang sering ngajak aja. Mungkin kalau waktu biasanya masak. Tapi kalau akhir-akhir ini biasanya teman-teman DO. DO balik. Oh, ini masak sendiri di kos? Ya masak. Iya. Siapa di sini yang pintar masak? Dari kelima orang ini. Yang pandai masak siapa? Ini. Hah? Zaki. Aku yang pinter makan itu. Oh, pintar makannya aja. Oke. Ya apa ya, seru-seruan ya. Iya, bener, Sepil bener. masakan Zaki yang paling enak. Apa? Masakan Zaki yang paling enak yang mau dimakan lagi kira-kira? Jangan kangkung. Sabjai. Terus? Oseng ontong pisang. Dia pernah ngoseng jantung pisang. Pernah makan ngoseng jantung pisang pernah? Pernah. Tapi jadi. Ya jadi Dulu ya. Ternyata ada gagalnya ya teman-teman ya. Jadi Zaki masakan tersayanya masih dicapjai gitu ya. Kayak lainnya? Itu. Aku kalau lihat Avan kayaknya dia ini kalian misalnya kalau lihat Avan kayaknya dia bisa masak cuma mie instan ya. Bisa mie instan ya? sama goreng telur. Itu basic ya. Boleh. Berarti ini yang paling bisa masak adalah Zaki ya. Jadi apakah tiap hari makan masakannya Zaki? Enggak. Nggak mesti, iya. Jadi memang kalau misal lu pengen masak baru masak ya. Oke, boleh. Next pertanyaannya. Siapa yang paling jago atau sering ngasih ide aneh, tapi justru ide tersebut yang paling sering dipakai? Siapa? Dari kalian berlima. Mungkin idenya aneh Ki. Aduh, ternyata dia yang ide itu yang kepake. Dan boom. FYP gitu. Yo boleh. Siapa yang belum ngomong? Zaki ngomong Zaki ayo. Sebenarnya yang sering membuat ide itu dan pasti boom ya itu Farel. Kayak beberapa konten gimmick-gimmicknya itu bisa dibilang meledak juga ya. Mulai dalam artian dalam waktu sehari 2 hari itu lebih dari 1.000 penonton. Yang lihat udah banyak gitu ya. Maksudnya langsung FYP kan. Langsung FYP. Salah satu konten yang dibuat Farel untuk BNS yang langsung boom apa? Wahana waktu hujan. Wahana waktu hujan. Itu talentnya siapa? Mas Didi. Mas Didi sama Mas Farhan. Sama Mas Farhan. Oh ya, tahu. Yang dikasih air ini kan, pakai payung ya. Ya itu memang luar biasa ya, sangat lucu dan juga menghibur ya. Untuk talentnya juga, kiowo sekali talentnya ya. Oke. Next ya, pertanyaan selanjutnya. Tugas atau project pertama kalian di Batunes Spektakuler dan gimana rasanya kalian dapat project tersebut? Project pertama kita itu ada kita buat campaign untuk Maze of Horror. Itu kita buat konsep kayak maling-maling gitu dan ini menurut saya ya benar-benar menyenangkan ya karena baru pertama kali di sini terus dapat
bukan dapat ya, disuruh buat konten promo gitu, dan ternyata konten tersebut juga rame gitu. Boleh. Itu kayaknya nampaknya yang itu kan malingnya pakai sarung itu ya? Bener Pakai sekali. sarung. Oh, terus itu yang ngasih informasi siapa sih yang ngomong itu? Yang ngasih nah, ini. Oh iya, beda gitu wajahnya beda gitu Iya. kan. Saya dia masih agak kecil gitu kan, pipinya belum setembem ini kan. Ini udah agak membesar pipinya ya. Oke, jadi proyek pertama itu adalah membuat Promosi Mas Overall. itu berarti excited banget ya. Ini waduh proyek Iya, pertama nih karena gitu ya. emang video pertama dan membuat konten di sini tuh sebenarnya bingung juga ya. Ini mau Sebelumnya dibaca ada Mas, apa? yang itu loh dari tim entertain, Iya. ya kan, bikin video tapi ngedance, Oh iya. yang cancel juga karena mungkin kurang gitu. Oh, iya. jadi ini ya maksudnya kayak masih kurang, Iya, jadi di cancel. Dan yang Oke. berhasil upload gitu. Jadi yang berhasil terupload berarti anggapannya pertama kali nguploadnya dan bener-bener boom adalah yang itu tadi ya. Mesa horror tadi. Boleh. Oke. Tapi seneng ya, maksudnya kayak Iya, akhirnya seneng sih. gitu kan. Karena Seneng. memang konten kedua yang berhasil gitu. Karena yang pertama kan gagal upload. Oke. Aku mau nanya ini pribadi dari teman-teman masing-masing ya, satu-satu ya. BNS ini salah satu tempat wisata malam yang menyenangkan, seru dan terbaik yang ada di Kota Wisata Batu. Yang mana ini kita selalu memberikan yang terbaik. Kita ada wahana-wahana baru, kita ada pertunjukan-pertunjukan baru. Nah, ini buat masing-masing teman-teman aja. Mungkin ada hal atau mungkin spot area mungkin yang menjadi favoritnya teman-teman. Kalau misalnya datang ke BNS, aku kalau nggak ke tempat itu kayaknya nggak enak banget gitu. Atau mau kayak aku mau merenung misalnya merenung naik kursi terbang gitu kan. Siapa tahu itu jadi favoritnya. Boleh dijelasin. Mungkin dari Zaki dulu masih megang ini ya. Kalau tempat favorit itu ada di White Castle ya. White Castle. Kenapa kok White Castle? Karena ada sosok penjaganya, yaitu Mas Chandra. Orangnya itu asik diajak ngobrol. Oke, jadi kalau untuk Zaki sendiri area wahana White Castle ya. Nah, di situ ada seseorang teman ya, berarti ya teman baru aja bergabung di situ ya, udah dapat teman di situ ada Kak Chandra yang memang humble banget, orangnya friendly banget. Nanti mungkin teman-teman spectacular people yang kepo sama Kak Chandra langsung aja ke White Castle ya. Nah, di situ ketemu curhat-curhat di situ sama bionya gitu. Ya, orangnya itu emang tipe asik untuk diajak Asik, ngobrol. seneng gitu loh. banget ya. Boleh, pokoknya nggak sampai cinlok aja. Oh, tidak bisa. Jangan. Oke. Tadi kalau misalnya dari Zaki adalah area White Castle karena di situ ada maksudnya ada sosok yang bisa diajak untuk komunikasi yang enak, menyenangkan. Kalau dari Avan, area mana? Kalau diri saya mungkin drop and twist sih. Drop and Twist Tower. Ya. Kenapa alasannya kok pilih wahana tertingginya BNS? Soalnya gini, saya ketika lagi capek gitu ya, capek sama keadaan mungkin ya, itu saya pilih naik drop and twist itu buat ngelampiasin semua gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya tiap hari kamu naik Drop and Twist Tower berarti kamu banyak masalah berarti Nah, ya? betul. Oh Bisa iya, jadi, lagi bisa stres jadi. banget ya? Ya, bisa jadi kayak gitu. Aku pikir karena di situ ada penjaganya juga. Beda tadi ya, karena memang suka dengan ini ya suasananya, areanya, sama mungkin juga wahananya. Salah satu wahana yang memacu adrenalin Anda di para spectacular people ya. Drop and Twist Tower, wahana tertinggi, 15 sampai 20 meter. Bisa dicoba langsung ya. Di mana areanya Drop and Twist Tower? Di mana? Ayo, Drop and Twist Tower di mana? Kalau dari pintu masuk bisa langsung ke arah utara, lurus, notok, nanti ada tower setinggi langit. Nah Asik. itu. Iya, jadi ada Drop and Twist Tower, misalnya Drop and Twist Tower warnanya kuning teman-teman ya. Itu tepat berada di area depan Mesa Horor sebelum Anda masuki area lampion kan. Oke, itu dari Avan. Kalau dari Fajar, area atau spot wahana mungkin dari Badan Spektakuler yang bikin kamu kayaknya seneng banget di sini dan alasannya kenapa? Kalau aku sih lebih ke bukan wahana sih Kak. Balkonnya Food Garden. Oke, balkonnya Food Garden Iya. yang outdoor berarti ya? Yang outdoor. Yang outdoor. Kenapa pilihannya di situ? Karena kalau malam itu bisa lihat city light sambil ngopi Asik, gitu. anak kopi ya. Jadi kalau misalnya datang ke area di balkoninya Food Garden, pokoknya nggak hujan, nggak berkabut aja, kamu bisa lihat city light ya dari Kota Batu, Kota Malang yang bisa dilihat dari situ. Selain itu,
pernah nggak sih datang ke area The Balkon itu saat fajar ya? Bosan apa aja. Saat-saat pagi hari. Pernah. Ya? Pernah ya. Itu sebenarnya suasananya lebih enak banget ya. Jadi kamu bisa lihat ada di situ ada Gunung Arjuna. Bahkan Gunung Semeru pun kelihatan ya. Kelihatan. Jadi Gunung Semeru kelihatan dari situ. Soalnya masih pagi banget, belum ada polusi udara. Malam tambah lebih bagus lagi ya. Pokoknya nggak ada kabut aja. Soalnya memang Kota Batu untuk akhir-akhir tahun ini berkabut. Berkabut Ya, banget. Berkabut. Jadi kayak kita mau lihat City Lake juga nggak kelihatan ya. Oke, jadi karena dia suka ngopi ya, cari ketenangan pikiran dia ada di area The Balcony. Walaupun hujan-hujan terabas ya. Oke, itu tadi dari Fajar. Kalau dari Fadel sendiri, area atau spotnya dan alasannya kenapa? Kalau alasanku juga karena City Lake juga, tapi ini wahana. Wahana apa? Kalau aku sendiri naik sepeda udara. Sepeda udara. Iya. Jadi, Boleh. Kita tuh ngelihat City Lake dari pakai wahana gitu kan, bagus gitu kan. Ya jadi kayak wah api tenan ya, aku kalau kesini lagi bakal naik wahana itu. Sepeda udara. Oke, jadi teman-teman di BNS kita punya sepeda udara. Kalau di Jatim Park 3 mereka punya Jurassic Skywell ya. Kalau kita punya namanya sepeda udara. Intinya suasananya maupun itu berkabut, mau itu nggak berkabut itu menyenangkan. Kenapa kalau berkabut itu menyenangkan? Soalnya suasananya bener-bener kayak kita kayak tenang plong gitu kalau naik sepeda udara saat berkabut ya. Kayak semua masa kita kayak hilang. Kalau misalnya nggak berkabut, pemandangannya luar biasa. Hampir separuh area Batu Night Spektakuler ditambah sama lampu gemerlapnya area villa-villa yang tersebar di bawahnya Batu Night Spektakuler dan tentunya Kota Batu, Kota Malang ya. Benar sekali. Pilihan yang bagus ya, masih menjadi wahana favoritnya para pengunjung kalau datang ke sini ya. Kalau Lintang ya. Oke, mungkin kalau saya tuh sama dengan Mas Fajar di balkonnya garden. Oh, Ya, tapi kalau saya tuh suka memandangi Gunung Arjuna, Mas. oh gunungnya. Iya, dia duduk merenung di situ sambil memandangi alam. Asik. Duduk di situ merenung memandangi alam gunungnya Gunung Arjuna ya. Ini kalau kita lihatnya langsung ke depan itu Gunung Arjuna. Kalau agak ke kanan dikit itu ada Gunung Semeru ya. Kita gali ke belakang, view-nya BNS, atasnya Gunung Panderman teman-teman ya. Jadi kita ini benar-benar di atas ketinggian. Jadi kalau Lintang ke situ sambil memandangi Gunung Arjuna. Iya, boleh ya. Kalau mungkin teman-teman tanya ya, kalau misalnya aku spotnya yang paling seru di mana? Aku pasti akan jawab di area Food Garden. Kenapa aku bahas itu? Di situ banyak yang jual makanan teman-teman ya. Jadi nyantap-nyantap ya. Dan kita kayaknya punya menu baru ya di Food Garden ya. Apa itu teman-teman menunya? Menunya apa Mas Fajar? Iya, kayaknya yang mau nyambut tahun baru, yang suka bakar-bakar barbekyuan, kayaknya kita punya sesuatu yang baru ya di Food Ada Garden. spesial grill teman-teman di Food Garden. Wow, spesial grill ya. Iya. Jadi teman-teman bisa menikmati, mungkin nanti kesini mau Natal boleh, mau tahun baru boleh, karena kita ada event juga nanti di sana. Mau ngegrill bareng-bareng boleh ya, karena kali ini di BNS, tepatnya di area Food Garden-nya, kita punya fasilitas ngegrill bareng ya. Yes. Ngegrill bareng, dan tentunya nanti kamu bisa bebas pilih ya, mau request daging apa ya. Pokoknya dagingnya kebanyakan ya sapi ya, tapi ayam lah ya, yang normal-normal. Ada yang sapi, ada ayam juga. Boleh. Jadi ya, datang aja ke BNS area Food Garden Batu Night Spektakuler. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Ini banyak banget pertanyaannya ya. Siapa sih yang bikin ini ya? Bentar ya, aku cek lagi ya. Kalau BNS itu jadi orang, menurut kalian sifatnya seperti apa? Kalau BNS ini menjadi orang atau manusia, kalian melihat BNS itu seperti apa? Dengan mungkin wahananya, dengan orang-orang di dalamnya, kalian akan menyimpulkan bahwa BNS itu seperti apa? Karena ini megang pertama sih di Fajar, Fajar boleh kasih. Sulit ya. Iya, boleh. Mungkin kalau menurut aku mungkin BNS ini kalau misalnya di orang, dia adalah orang yang mungkin bisa menghangatkan suasana gitu kan. Memang tema kita adalah hiburan terlengkap untuk seluruh keluarga. Jadi semua keluarga pasti akan seru-seruan datang ke BNS. Gimana? Ada jawabannya? Kalau menurut aku sih kalau BNS jadi orang tuh orangnya yang gimana ya, menyatukan tongkrongan gitu Mas. Jadi di BNS itu bisa membuat semua orang jadi bareng-bareng ya, menambah kebersamaan. Jadi kalau pemersatu. menurutnya Fajar, kalau misalnya BNS jadi orang itu adalah sosok yang mungkin friendly ya. Ya, Friendly ya, karena
dari BNS kita bisa kenal banyak orang. Dari BNS kita bisa seru-seruan. Boleh, jawaban yang bagus ya. Friendly. Memang karena di BNS ini selain terkenal wahananya, kita juga terkenal dengan orang-orangnya. Friendly. Kita benar-benar diusahakan untuk menyapa para pengunjung itu, karena memang pengunjung adalah prioritas utama kami ya. Boleh, selain dari Fajar ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Farel. Oke, kalau dari aku sendiri BNS itu diibaratin kayak itu. Kayak Kenapa nggak dilanjut ayo? ya. Jadi kalau menurut aku sendiri kayak BNS itu kan ya yang pertama kan friendly ya menurutnya Mas Fajar, tapi kalau menurut aku sendiri kayak gimana ya? Seru gitu loh, Mas. Seru. Ya, seru. Maksudnya karakternya karakter yang heboh gitu loh. Ya, Ya, heboh. Oke. Soalnya wahana-wahananya itu bikin pusing semua kalau iya serius bikin pusing, tapi habis jalan-jalan sini pusingnya juga hilang. Hilang. Iya. Oke. Jadi ya, kalau menurutnya Apel itu kalau secara garis besar ya, BNS itu kan jadi tipe orang adalah orang yang mempunyai vibes ya, positif. Positif ya. Jadi kalau kita lihat orang yang kayak aduh ini orangnya positif banget, kita kan kayak ikut merasakan positifnya seperti apa. Bener. Aerotest. Kenapa harus aerotest? Gak apa-apa, kesukaannya Mas Didi. Oh iya, bener-bener ya. Ini wahana kita yang baru aja comeback ya. Ya. Dari kemarin udah dibenerin, jadi bener-bener safety banget. Adalah wahana aerotest. Dan Oke. sebagainya Oke. Ada lagi mau ditambahkan teman-teman? Kalau diibaratkan orang ya, mungkin tipikal orang yang susah untuk dilupain. Asik ya. Yang paling nggak bisa di move onin ya. Benar. Karena emang benar-benar tempatnya itu kayak menyimpan Sejuta sesuatu. kenangan. Iya, benar sekali. Bener ya, BNS itu adalah salah satu tempat wisata memorable ya yang ada di Kota Wisata Batu. Kenapa aku bilang tempatnya memorable ya? Karena hampir sebagian besar mereka yang datang ke sini dari awal mereka sekolah, dari awal mereka kenal pacaran, dari mereka menikah, dari punya anak, pasti datang ke sini. Karena apa? Kenangannya yang tidak bisa dilupakan. Walaupun wahana-wahananya sudah berganti dengan yang terbaru, tapi suasananya di Batu Night Spektakuler masih menjadi tempat yang sangat seru, menyenangkan. Seolah-olah kamu kembali ke masa kecilmu dengan tema pasar malam yang lebih modern. Wow, luar biasa ya Batu Night Spektakuler. Menjadi orang yang susah untuk di move onin ya. Oke, namanya apa juga akan memberikan tambahan? Apa ya? Mungkin kalau menurutku lebih kayak bestie kita sih di BNS ini. Jadi suasananya bikin nyaman, terus ya sama sih kayak susah dilupain, terus mengisi malam hari kan kita kalau malam sering gabut ya kan. Jadi daripada gabutnya yang aneh-aneh mending ke BNS. Ke BNS. Waduh. Ini ya nampaknya kalau rumahnya Avan dari Tulungagung sana, dia tiap hari ke sini ya. Tiap hari ke sini. Ini waduh, ini benjam ada dia ini nampaknya ya. Oke, kita langsung aja pertanyaan lagi nih teman-teman ya. Ada nggak sih kerjaan yang dikira teman-teman ini adalah hal yang mungkin sangat susah, sulit banget, tapi setelah kita lakuin bareng-bareng ternyata oh ini ternyata seenak ini ya, oh semenyenangkan ini ya. Kira-kira ada nggak mungkin kalian waktu mengerjain apa, aduh ini susah banget ini, ternyata waktu kita bareng-bareng oh ternyata gini ya, oh enak ya, seru ya, itu ada nggak mungkin? Kalau menurutku mungkin kayak ngebantu ini sih, menghandle sebuah event gitu loh. Nah itu menurutku ya sebelum pra-acara kayaknya dipikir-pikir kok wah kayaknya berat sih ngadain event apalagi di BNS gitu ya, yang dibilang sudah punya pamor nama yang gede. Jadi ya berat lah mungkin kalau dibayangin, cuma waktu udah dijalanin nah asik banget. Asik banget. Ada lagi mau ditambahin dari Avan? Enggak sih, sama kayak Sama apa. ya. Jadi memang event ya memang. Ini kalau misalnya kalian masih ada waktu di sini, kalian mau megang event apa? Kalau misalnya kesempatan kalian masih ya awal-awal tahun lah gitu. Aku Kalian mau megang bikin event ini apa?
Festival Banjari. Bisa ya, jadi ya. ditulis aja. Jadi Festival Banjari Ya. ini biasanya kalau subtemanya masuknya kayaknya di Ramadan ya. Ya, betul. Ramadan berarti nampaknya teman-teman harus di sini di Ramadan ya. Ya. Boleh. Ini kan kita bentar lagi mendekati beberapa event yang akan terjadi di Batu Night Spektakuler. Ada 3 event yang akan berlangsung. Ya, iya. Ada anniversary-nya Batu Night Spektakuler, ada Natal North Pole Village, ada juga neon show dengan temanya Tahun Baru. Jadi 3 ini kira-kira teman-teman mau misalnya masih ada di sini, kira-kira mau masuk ke event yang mana dari 3 ini? Lebih tahun baru sih. Tahun Baru. Iya. Alasannya kenapa kok Tahun Baru? Iya mungkin gimana ya? Lebih netral gitu loh. Jadi kita tuh kan kita ngadain event nih buat tahun baru yang mungkin bisa dinikmatin bareng-bareng. Kalau Natal kan tapi kalau tahun baru bisa lebih meriah lagi. Oke. Jadi kan kalau penyelenggara kan juga senang. Jadi kalau misalnya maksudnya Farel sendiri, mungkin kalau Natal ada beberapa orang mungkin yang tidak Ya, tidak merayakan. melaksanakannya, tidak merayakannya juga. Tapi kalau tahun baru otomatis hampir semua orang ya Iya. ikut merayakan. Oke, boleh ya nampaknya tahun baru. Bisa di ACC ya Bapak Direktur Operasionalnya Batu Night Spektakuler ya. Tahun baru Bapak ya. Tahun baru Bapak ya. Gak apa-apa 1 bulan lagi ya. Boleh ya? Bisa 1 bulan lagi ya, boleh. Ya. Aman kan? Aman. Ya, biar tahu kan nanti mereka mau bantu di tahun baru ya. Nanti kita doain aja ya. Masih di sini sampai awal tahun ya. Oke, kan bisa bantu-bantu. Ini kita nantainya banyak ya. Dan ulang tahunnya BNS. Kemudian Natalnya ini kita Natal season ya, bukan Natal event tapi Natal season ya. Kita mulai per tanggal 1 Desember mendatang. Nanti yang terakhir gongnya di tahun baru. Boleh. Wow. Kita tunggu kerjasamanya di tahun baru ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Siapa dari teman-teman yang ada di sini yang suka tiba-tiba mendokumentasi hal-hal yang random? Misal ya, lagi makan tiba-tiba difoto sendoknya aja. Tiba-tiba lagi jalan di mana, ini kok dikatakan bagus di foto tiang pilar gitu. Kira-kira ada nggak? Avan lagi, masa Avan lagi? Oh enggak ya? Oh, siapa? Lintang? Lintang siapa? Oh, Farel. Farel kenapa kok kayak tiba-tiba random gitu mau foto? Ya mungkin kan apa ya buat kan konyol gitu loh. Aku ngumpulinnya aib-aib teman-teman aja. Oke, jadi hati-hati ya sama Farel ya. Iya. Ya. Tiba-tiba aja langsung ada stiker loh ya biasanya gitu ya. Ya kayak contohnya ini. Bentar. Gimana ceritanya gimana? Jadi Gimana ceritanya? kayak contohnya ini ya, konyol gitu. Wajahnya konyol. Jadi tiba-tiba kamu foto aja kayak dia konyol gitu. Iya. Cuma ya jadi meme gitu. Iya, biasanya Jadi stiker. gimana ya? Kalau bahasanya orang tolong aku nggak ngawai gitu. Oh, nggak ngawai. Lesa coba gak rumang sani. Nggak ngerumah sani. Boleh ya. Tapi mungkin yang jadi spot galau-galau itu ini. Galau. Ya. Bukan galau sih, sebenarnya kayak emang disetting sama dia biar vibes-nya galau gitu ya Mas ya. Enggak sih. Jadi kayaknya Mas Farel ini suka hal-hal yang random ya teman-teman ya. Iya. Jadi nggak salah misal nanti teman-teman kenal sama Mas Farel, lihat mungkin di dokumennya ini fotonya apa kok nggak kelihatan Iya. objeknya yang mana yang mau difoto karena memang dia sukanya ngefoto hal-hal yang random. Dan akhirnya dia dapat beberapa mimi stiker-stiker, salah satu korbannya adalah Mas Lintang. Iya, Mesem toh, Tang? Iya, emang nggak ngawai dia ya. Nggak ngawai. Ya. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari teman-teman Win 1 ya, Tulungagung. Punya jargon untuk tim internalnya? Jargonnya ada nggak? Kalau dari kami sendiri belum ada, tapi kalau mungkin dari jurusan ada. Oh iya, ada ya. Kita kan satu jurusan. Ya, apa gimana tuh jargonnya? Ya Mas Zaki. Ini perasaan tambah tinggi gitu ya mikrofonnya ya. KPI
Salam komunikasi. Salam komunikasi. Komunikasiin aja. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mirip kayak Itu Jati masih- Makaja loh. Hah? Mirip kayak Jati Makaja. Oh iya, boleh. Nampaknya memang benar nggak bisa dilupakan ya. Akan terkenal selalu di memorinya. Itu tadi masih jargon untuk masing-masing teman-teman di sini. Kasih satu quotes dong. Satu quotes. Ayo, satu kata quotes dong. Quotes ya. Apa ya? Quotesnya ya. Jika hidupmu lagi buruk, maka lihatlah orang di depanmu. Itu tidak akan berubah apapun ya. Ayo, ada nggak? Coba lanjut. Kalau Jepang aja aku jadi ingatnya drivernya BNS ya. Ayo. Apa? Ada nggak quotes-nya? Quotes-nya lemah teles Gusti Allah sing bales. Asik. Ini basic banget ya kalau quotes-nya gitu ya. Ada nggak? Atau gini aja deh, aku ganti aja deh pesan dan kesannya deh dari masing-masing teman-teman. Pesan dan kesan yang pertama ini buat Batu Next Spektakulernya sendiri. Mau kasih pesan apa ya? Pesan yang kedua nanti disampaikan langsung kepada tim yang menaungi teman-teman selama di BNS, yaitu tim marketing ya. Dan pesan yang terakhir nanti buat seluruh karyawan BNS yang mungkin teman-teman kenal semuanya. Dari Avan dulu, pesannya untuk Batu Next Spektakuler, Avan. Mungkin Tuhan memang menakdirkan kita untuk mengenalnya, bukan menjadi bagian dari hidupnya. Tadi itu pas foto Ya, ini pesannya. Oh iya, salah. Pesannya, yuk, pesannya untuk Batu Next Spektakuler apa? Pesan. Mungkin lebih diramein lagi, terus sepeninggalan kita apa ya Setelah kita, setelah kita semoga program-program yang udah pernah kita jalanin di sini kalau bisa masih dilanjut dan masih berterusan sampai sak lawase. Itu pesannya buat Ya. Batu Next Spektakuler. Pesannya buat tim yang menaungi kalian, yaitu tim marketing. Tim. Mungkin intinya cuma 2 kata paling ya. Maaf dan terima kasih. Kalau dipanjangin mungkin maaf apabila ada salah-salah perbuatan, salah perkataan dan salah-salah lainnya. Dan juga terima kasih untuk semua tim marketing, tim talent, tim entertain, tim semuanya lah pokoknya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari hidup saya. Mendalam banget ya, Spectacular People ya. Terima kasih. Udah mau nangis tuh dia. Terima kasih pokoknya. Oke, Sudah, itu nggak usah belum selesai. Pesannya buat ini. Pesan. Buat seluruh karyawannya Batu Next Spektakuler yang kamu kenal deh. Misalnya di area Carnival kamu kenal dengan orang-orang ini, pesannya semoga nggak dihapus gitu. Semoga nggak lupa sama saya biar saya kalau kesini lagi bisa gratis. Asik. Ada udang di balik bakwan ya. Boleh. Yuk, siapa Zaki dulu? Untuk Batu Next Spektakuler ya semoga makin rame. Amin. Terus program-program yang dijalankan sama sih seperti Mas Afan, untuk program-program yang sudah kami jalankan semoga ada yang meneruskan. Oke, jadi nggak berhenti aja gitu ya. Kan biar apa ya? Mungkin salah satu pendekatan Batu Next Spektakuler kepada masyarakat secara lebih luas lagi. Oke. Dan untuk karyawan tetap ramah kepada para pengunjung karena pengunjung itu suka yang ramah-ramah. Asik. Gitu. Dan untuk ini yang terakhir yang paling berat ini. Untuk tim marketing ya bingung Mas kalau disuruh ngungkapin seperti apa, kayaknya pena pun akan habis tintanya gitu. Asik ya. Kalau tadi Avan ya 2 kata maaf dan terima kasih ya. Kalau Zaki 1 pena ini kayaknya nggak cukup ya buat menuliskan semuanya. Di tim Pesannya buat marketing Batu ya. Next Spektakuler karena bener-bener luar biasa sih. Kayaknya kamu nggak akan bakal dapat tempat magang seperti ini, bener ya? Bener sekali. Bener ya, cuma di Iya. sini aja ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat marketingnya dong.
Solid banget sejauh ini, masih solid ya. Oke, Lintang ya, yang dari tadi cuma diam aja. Ayo Tang, kasih pesannya dulu buat Batu Night Spektakuler Lintang. Untuk Batu Night Spektakuler ya mungkin semangat teman-teman, semoga tambah rame, tambah seru, dan mungkin juga bisa tambah wahana. Karena Amin. saya melihat ada space kosong gitu di belakang. Iya, space kosong yang namanya kita akan coba menyulapnya untuk event Natal kita nanti. Pokoknya pantengin terus aja sosial medianya Batu Night Spektakuler biar kamu gak ketinggalan info menarik tentang Batu Night Spektakuler. Oke, buat Batu Night Spektakulernya udah, buat karyawan BNS-nya, karyawan-karyawannya. Ya semoga untuk harapannya untuk karyawan BNS itu semakin ramah, layanannya juga semakin baik agar pengunjung itu senang datang ke sini dan bisa datang ke sini lagi gitu. Oke, jadi memang ya kalau di tempat wisata memang keramahan itu memang dijunjung paling tinggi ya. Karena memang tentunya ya penilaian dari para pengunjung masuk Spectacular People adalah gimana sih para karyawan ramah tamahnya menyambutnya di area wahananya masing-masing. Dan sejauh ini BNS masih memegang teguh tentang keramah tamahan tersebut ya. Oke, kemudian ini untuk tim kamu sendiri yaitu tim marketing. Oke, untuk tim marketing semoga program-program yang sudah berjalan itu tetap berjalan walaupun dengan orang yang berbeda. Oke, ya. Jadi hampir sama ya program yang sudah dibuat, program yang sudah dijalankan selama beberapa bulan terakhir. Semoga setelah teman-teman kembali lagi ke tempatnya masing-masing ya di UIN 1 Tulungagung, program itu masih terus berkembang, masih terus berjalan. Oke, boleh. Kemudian dari Lintang kita menuju ke Farel ya. Pesannya buat BNS. Kalau aku sendiri juga udah disebutin sama teman-teman ya. Tapi mungkin kalau dari aku sendiri untuk BNS lebih tambah segalanya maksudnya nggak satu aspek dua aspek tapi semuanya agar nanti kita tuh jadi wisata yang paling difavoritin, bukan hanya di Jawa Timur tapi juga di luar daerah sana. Oke, dari BNS ya. Kemarin kita ada ini ya postingan dari seluruh Jatim Park Group ya untuk ranking apa sih ya istilahnya penonton ya pengunjung ya. Kita nomor 2. Oke, kita akan terus berusaha terus sampai jadi nomor 1 bener ya. Berarti kita doain terus BNS rame terus ya, ganti tahun, suasananya tambah asik ya, pengunjung tambah banyak banget. Bener ya? Benar. Itu pesan untuk BNS. Pesan untuk teman-teman karyawan yang ada di BNS. Nah, mungkin untuk ini nggak bisa dilupain ya, nggak bisa kayak Mas Yaki tadi gimana ya? Untuk karyawan BNS nggak bisa berkata-kata sih, tapi overall mereka seru, walaupun mungkin cara keseruannya itu beda, maksudnya dengan style mereka, style Batu yang mungkin didominasi sama bahasa-bahasa Malang gitu ya. Jadi nanti kalau bisa maksudnya bisa dipilah biar terutama untuk kenyamanan para pengunjung tadi. Gitu. Jadi pesannya buat teman-teman ya. Mungkin dari pembawaan ya, dari public speakingnya juga ya lebih dioptimalin lagi. Boleh bisa jadi salah satu masukan yang luar biasa yang mungkin akan membangun ya Batu Night Spektakuler, khususnya dari dalam internnya dulu ya, dari dalam para teman-teman karyawannya dulu ya. Jadi nggak cuma yang biasa menyapa, tapi ini untuk semuanya karena memang kita langsung bertatap muka sama seluruh pengunjung yang datang. Oke, masukan yang bagus, pesannya luar biasa. Itu untuk karyawan di seluruh BNS ya khususnya ya. Kalau misalnya ini pesan untuk tim marketing, ayo. Aduh, untuk tim marketing aku nggak bisa berkata-kata. Mungkin semua yang ya akhirnya pecah ya. Jadi sangat berkata-kata ya. Karena udah kayak keluarga sendiri ya. Mungkin terima kasih banyak, terima kasih dan terima kasih karena banyak banget yang didapatin ya, maksudnya pengalaman
event gimana cara kayak Mbak Lilis sama Mbak Tiwi, kayak Mas Akbar, kayak mereka tuh orangnya berbeda-beda tapi seru banget gitu loh Mas. Intinya aku istilahnya bilang gitu, dan mungkin kalau dari kami ada salah kata mungkin mohon maaf. Ya, aduh, agak melo ya. ya ada agak melo. Tapi aslinya sama mereka itu nggak ada sedihnya sebenarnya. Tapi kalau seneng terus kan juga ya bakal terusin, tapi datang akan pergi ya. Asik. Ya, mungkin itu aja. Boleh, datang akan pergi ya. Ya, bukan Boleh. mungkin kalau jalan-jalan ke BNS pasti ketemu sama mereka juga kan. Oke, karena Iya. tentunya teman-teman ini datang ke BNS, mereka akan pergi dari BNS untuk kembali ya, melanjutkan, karena tentunya perjalanan mereka masih panjang sekali ya. Jadi nggak cuma berhenti di BNS aja, karena tentunya nampaknya halangan di tangan mereka juga akan semakin bertambah. Benar. Semangat, Farel! Oke, kita ke Fajar. Pesannya buat Batu Next Spektakuler. Semoga Batu Next Spektakuler bisa kembali rame seperti masa kejayaannya. Amin. Oke. Hashtag BNS Reborn. Karyawan-karyawan di sini tuh istilahnya ngerangkul gitu Mas. Jadi kita jadi kerasa kayak keluarga gitu. Oke, padahal masih di sini baru beberapa bulan Iya, ya. masih beberapa Tapi seolah-olah bulan. kayak kita udah bertahun-tahun di sini sama teman-teman gitu ya. Oke, luar biasa. Jadi buat teman-teman BNS, karyawan BNS, jangan lupainlah mereka berlima ini yang telah mengisi hari-hari kalian dengan keriuhan bikin konten di masing-masing wahana ya. Tentunya luar biasa banget. Itu pesan buat karyawannya Batu Next Spektakuler. Pesan buat tim marketingnya gimana? Yang pasti seperti teman-teman tadi, maaf jika saya ada kesalahan satu atau dua, dan pastinya banyak sih sebenarnya, tapi mereka selalu maafin. Ya, terima kasih banyak Mas Didik, terima kasih buat miganya. Kemarin tuh ada yang pulang sampai dini hari makan mie gaco. Ya. Kita nggak yang di endorse mie gaco ya, beneran ya. Oke. Harus disensor ya. Oh iya, ada yang nggak diajak ya. Jangan salahkan ya. Aduh, kesepil ya. Oke, yuk. Oke. Terus untuk Mas Akbar, terima kasih buat ilmu-ilmunya, ilmu editing di Premiere, ilmu editing di Photoshop, sangat berguna banget. Terus buat Mbak Lilis, tetap semangat Mbak Lilis. Meskipun dijemputnya agak lama, tetap semangat. Dijemputnya pulang ya. Oh, iya, pulang, ya. Disebutnya Ini pulang. Drivernya Mbak Lilis itu kalau malam kadang suka ketiduran. Jadi waktu pulang jam 11 bisa sampai jam 12 ya, setengah 1. Boleh. Ayo next. Tadi Mbak Lilis ya. Terakhir buat Mbak Tiwi ya. Buat Mbak Tiwi jangan lupa istirahat. Itu aja sih. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum aku tutup podcast ini ya dengan tadi kita udah ceria banget ya, kita udah bangun Pepsi yang ceria, tiba-tiba haru ya. Mau nangis. Gini deh, satu kata buat BNS dari Fajar dulu. Spektakuler ya wes. Itu jargonnya kami ya, jadi harus yang lain ya. Satu kata buat BNS. Satu kata buat BNS, keluarga sih. Keluarga, family. Ketemu keluarga baru ya. Siapa tahu nanti teman-teman kalau misalnya datang ke Tulungagung ya, mampir nanti ya ke rumah kami ya. Oke. Zaki, satu kata buat Batu Next Spektakuler. Rumah. Rumah ya. Karena memang selama beberapa bulan mereka ada di Kota Batu ya, di Batu Next Spektakuler, mereka tidak pulang ke rumah. Pulangnya seminggu sekali, itu pun kalau mereka mau pulang ya. Jadi sekali lagi bagi mereka BNS adalah rumah. Rumah keberapa Zaki? Rumah ke Rumah ketiga. Rumah pertamanya ada, rumah keduanya apa ya? Iya. Kan biasanya ada ya rumah kedua. Kata kita rumah yang ketiga, tapi nggak apa-apa. Mungkin yang kedua nanti di sebelah sendiri sama Zaki ya.
Boleh. Buat Avan, satu kata buat Batu Night Spektakuler. Gamon. Aman, gagal move on. Oke ya. Memorable banget ya. Penuh kenangan. Oke, Farel, satu kata buat Batu Night Spektakuler. I love you. I love you. Dikasih sarang Eo ya sama Farel ya. Boleh. Saking cintanya ya sama Batu Night Spektakuler, siapa tahu ya. Nanti diajaklah pasangannya ke sini ya. Ya pastinya ya. Mulai dari pendekatan seperti aku bilang tadi ya, pendekatan, menikah juga habis menikah ke sini honeymoonnya ya, punya anak juga ke sini juga, gitu kan ya. Amin ya. Kita doain langgeng aja deh ya pokoknya. Nampaknya dia yang bentar lagi juga mau ijab ya namanya. Kalau lagu tuh honeymoon di BNS gitu. Lagunya ada ya, sudah bikin. Biasanya kan honeymoon di Paris di Inggris. Oh iya. Dia presentingnya lagunya ini ya. Apa lagunya apa itu? Apa yuk? Aku lupa judulnya loh ya. Iya, lagunya itulah ini ya. Boleh ya. Lintang, satu kata buat Batu Night Spektakuler. PNS. Justice. Dari tadi cuma diem aja ya, tiba-tiba justice-nya keluar. Boleh banget ya. Loro telu. Justice. Asik, tepuk tangan. Oke deh, buat Spectacular People ya. Ini kita doain teman-teman ini yang mau skripsi ya. Kita doain skripsinya lancar ya. Lulus semuanya. Ya nilainya bagus, terbaik ya. Tentunya nanti dapat gelarnya, semoga gelarnya bermanfaat. Amin. Nah, usai sudah perjumpaan kita teman-teman. Wow, tadi kita udah buka dengan seru-seruan, tapi endingnya ada sedikit melo ya. Itu suara hati dari anak-anak dari UIN 1 Tulungagung ya. Jadi mungkin buat next dari UIN 1 Tulungagung yang mau ngirim lagi ya ke sini ya. Boleh lah ya, nampaknya bisa diatur lah ya. Jalur orang dalam ya, nanti bisa hubungi mereka. Kalau misalnya mau nanya-nanya ya, experience-nya seperti apa di BNS, langsung nanya aja biar nanti kamu kesini udah, waduh ini kayaknya enak banget di ke BNS gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banget Lintang, Farel, Fajar, Zaki, Aman, thank you banget udah nemenin podcast aku malam hari ini ya. Ini mau dibilang podcast terpisah apa takutnya aku yang nangis ya. Jadi ini adalah podcast di balik layar konten-konten yang ada di Batu Night Spektakuler. Karena apa? Karena mereka namanya tidak akan kembali pada tanggal 1 ini ya. Namanya akan kembali di awal bulan, awal tahun nanti ya. Kita doakan aja ya. Biar masih membantu kita di sini. Karena apa? Event terbesar dari Batu Night Spektakuler masih belum ya. Karena event terbesar kita ada di Natal dan juga Tahun Baru. Oke, buat Spektakuler, terima kasih udah nyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar kamu gak ketinggalan info menarik tentang Batu Night Spektakuler. Karena akan banyak hal baru yang akan kami berikan kepada kamu para Spektakuler People. Karena Batu Night Spektakuler, hiburan terlengkap seluruh keluarga. Selamat malam.